Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Natalia Haman. Natali, Ya, di sini baik. kan suka datang partisipan kita yang sering melakukan ya hal-hal mistis dan juga punya makhluk-makhluk gaib yang dia bawa. Kamu termasuk peka nggak terhadap hal-hal gaib kayak begitu? Terkadang sih cukup peka, jadi bisa merasakan juga sepertinya ada hawa-hawa atau perasaan yang tidak enak. Cuman memang sampai saat ini saya belum pernah melihat. Kalau melihat pun sebatas bayangan atau perasaan saja. Yang perasaan tuh apa yang dirasa? Apakah hanya bayangan atau sosok berbentuk wujudnya ada gitu? Pernah di rumah gitu kan, lagi tidur, bayangan tuh seperti bayangan hitam kelawar besar banget. Dan setelah itu ada bisikan-bisikan. Gitu. Bisikannya apa? Bisikannya ya semacam kayak bisikan yang tidak jelas sih, kata-kata. Tidak ada kata-kata dan badan aku pada saat itu nggak bisa bergerak sama sekali, kurang lebih hampir 15 menit yang aku rasakan. Tapi ketika lihat di jam itu hanya sekitar 3 menit. Gitu. Rasanya lama. Rasanya lama. Dan untuk ke beberapa tempat yang menurut saya itu cukup angker gitu ya. Saya berapa kali ngerasakan juga hal yang sama. Tapi karena sudah terbiasa, jadi saya mencoba untuk memberanikan diri. Jadi misalnya lagi di suatu kamar apartemen sendiri gitu, kadang ranjang goyang, saya ngerasa wah goyang, berarti ini ada yang gangguin. Aku cuma bilang kayak stop, jangan ganggu. Udah, aku lanjut melakukan aktivitas aku. Oh justru malah dilawan ya? Dilawan, karena udah terbiasa dengan adanya hal-hal seperti itu. Wah hebat juga, tapi mudah-mudahan malam hari ini kamu nggak merasakan hal-hal yang aneh ya. Mudah-mudahan, Natalia. jangan deh. Oke, baik. Nah, pemirsa, berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku melakukan ritual mistis untuk bersekutu dengan jin. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Andri. Selamat malam Pak Andri. Selamat malam Mas. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Ya yang pertama mungkin saya tertarik dengan acaranya Mas Troy ini. Yang kedua saya ingin tahu. Sepertinya di sini banyak orang-orang yang hebat. Dan saya pun pernah merasakan itu. Dan saya ingin coba. Saya ingin coba Mas Troy. Coba apa nih? Saya pernah belajar dan pernah memiliki satu seperti pendamping atau pengikut. Dan saya pernah lihat acara ini. Dan saya ingin lihat Mas Roy ini seperti apa sih Mas Roy ini. Kok terlihatnya hebat sekali. Betul apa tidak? Boleh begitu Mas? Jadi cuman mau ngetes gitu? Ya bisa dibilang begitu Mas. Anda sendiri punya apa? Punya ritual, punya kekuatan gaib atau? Saya mungkin bukan ritual Mas. Tapi saya punya pengalaman pribadi yang awalnya dulu saya pernah disakiti oleh seseorang dan itu saya punya dendam. Coba saya mencari beberapa yang saya cari dari ilmu-ilmu dari kekuatan, tapi mohon maaf bukan semacam dukun atau tukang-tukang santet atau pesugihan ya. Ini lain.
lainnya? Lain. Ya. Ini suatu kesaktian yang mengikuti saya dan hodam saya, dan pernah saya buktikan. Saya orang, Mas. Karena saya dulu punya dendam. Sampai meninggal. Ya, seperti itu. Berarti Anda dong. Saya dendam, Mas. Bahkan mungkin saya kalau saat itu dengan orang itu karena tidak seimbang saat itu, Mas. Apa yang Anda lakukan sampai membuat orang terbunuh? Ya, saya pernah belajar. Awalnya saya pernah belajar beberapa ilmu yang saya pelajari. Ya, seperti mencari ilmu kesaktian karena saya punya dendam. Tapi beberapa tempat yang saya cari ternyata saya baru dapat di daerah satu gunung, Mas. Sebenarnya bukan tujuan saya mencari seperti itu, tapi setelah saya ketemu seperti itu mungkin lebih enak ya dari santet, Mas. Ya mohon maaf, bukan saya bilang santet itu tidak bagus atau tidak hebat. Cuman kalau mungkin santet itu butuh waktu ya untuk menyatet. Tapi kalau saya panggil, suruh, jadi, Mas. Jadi apa? Seperti yang apa yang saya inginkan. Apakah dia akan jatuh lumpuh? Apakah dia... Ya ini salah satunya karena memang pernah terjadi. Saya disakiti dan saya coba kemampuan saya yang pernah saya pelajari, saya coba. Saya coba ke orang yang pernah nyakiti saya, ternyata terbukti itu, Mas. Banyak korbannya, Mas. Ya beberapa orang mungkin karena waktu itu saya cerita sedikit boleh, Mas? Silakan. Dulu saya pernah dikeroyok orang 11 orang, Mas. Dan ini tidak seimbang. Karena memang saya berdua, musuh saya ini ya punya seragam ya. Nah makanya saya tidak punya kekuatan fisik untuk melawan. Jadi saya saat itu, saya coba mencari cara untuk balas dendam. Dan saya betul-betul sakit hati. Akhirnya saya ketemu ke satu tempat, ya saya ada yang menunjukkan untuk mencari sesuatu, tapi ternyata yang saya cari itu bukan itu. Yang saya dapat malah pendamping lebih dahsyat dari yang saya cari. Pendamping gaib gitu. Jin. Seperti itu, seperti Mas. Oke. Baik. Mas Andri, kami akan persilakan Anda untuk cerita ke sahabat kami. Tapi Anda bisa kasih jaminan nggak bahwa tidak akan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi malam ini? Karena gini ya Mas ya, di sini tuh bukan tempat untuk unjuk gigi, unjuk kebolehan, pamer, ngetes, kayak gitu Mas. Tapi kalau Anda mau sharing, kami dengarkan ceritanya. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Boleh Mas, akan saya coba. Anda bisa berikan jaminan ya? Siap. Oke, baik. Kalau begitu, Anda kami persilakan untuk cerita ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilakan. Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Andri, tinggal di rumah bernomor 72. Terakhir tanggal 22 Maret 1983. Sosok yang pandai dan memiliki perasaan yang sangat peka. Namun hatinya mudah meluap-luap dan tak terkendali. Andri suka mencari sesuatu yang baru. Kadang keberaniannya yang Andri miliki mengalahkan akal sehat. Saya melihat kekuatan gaib yang sangat besar dalam hidup. Saya melihat sosok Andri bagaikan naga. Kekuatannya sangat besar sekali dan mempengaruhi pikirannya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Ya, selamat malam semuanya. Silakan.
Andri, dengan tanggal lahir 22 Maret 1983, nomor rumah 72. Andri punya ritual dan punya ilmu gitu ya, ilmu gaib yang digunakan untuk mendapatkan apa yang dimau, termasuk menyakiti orang. Hal ini karena dendam, waktu itu pernah dikeroyokin orang, dan saat ini hanya mau berbagi cerita, tapi sudah memberikan jaminan tidak akan ada yang terancam. Ya. Oke, baik. Dilihat dari sekilas mata aja deh, saya ngelihat manner dan attitude-nya sungguh tidak memberikan respek yang baik ya terhadap lingkungan dan sesamanya sebenarnya. Ya kita orang awam pun tidak usah pakai indigo dan segala macam juga udah ngerasa sih dia dia show off. Hanya ingin pamer. Iya, show off. Dan saya merasa Andri itu punya ilmu terpendam gitu. Saya tuh ngelihat dia ya, saya deg-degan karena ada energi panas yang berhubungan dengan api. Betul begitu, Mas. Betul, bisa dibilang begitu. Itu dari mana, Roy? Energi api. Panas. Energi api. Saya akan mencoba menggambarkan apa dulu ya yang saya lihat ya. Baru nanti saya jelaskan satu persatu seperti apa sih. Tunggu Mas Roy. Saya mau tanya. Ini siapa yang Mas Roy bawa ke sini? Bintang tamu saya. Kenapa? Kayaknya pendamping saya ingin berkenalan kan dia. Mas Andri, Anda tatapannya kok matanya memerah dan melihat ke Natali terus, itu kenapa? Bisa dikendalikan nggak pendampingnya itu? Siap. Tapi Bay, sorry, boleh tanya? Boleh. Pendampingnya itu seperti apa sih? Bisa diwujudkan nggak? Katanya kan tadi kelihatan gitu. Ya. Sepertinya Mas Roy sedang membuatnya ini. Jadi berbentuk ular. Kalau saya bilang ular naga, seperti sejenis ya ular naga. Jadi itu yang biasa saya kirim. Dan yang mungkin kalaupun saya tidak kirim tapi saya sakit hati sama orang, dia akan refleks sendiri. Jadi orang yang menyakiti saya atau saya tidak senang sama orang atau saya suka sama orang, yang biasa ikut sama saya, dia akan bereaksi sendiri. Apa yang membuat dia setia dan mau mengikuti Mas? Karena ritualnya itu dulu saya carinya ini, apa yang dia pinta saya kasih. Seperti itu. Tunggu dulu, Mbak, kok nanya-nanya saya seperti itu seperti menyelidiki saya ya? Sabar, Mas Sabar, Andri. sabar. Sabar dong. Saya mau tanya juga ke Mbak ya. Boleh. Sebentar. Kenapa, Mas? Mas Andri? Kamu mau apa, Mas? Seperti suka. Tadi Mas Andri kan udah janji gak akan ada yang dibahayakan di sini, Mas. Ya. Tapi sebaiknya pas duduk juga lah. Iya, saya iya, tidak suka kalau lihat orang bicara berdiri. Duduk. Iya, Masnya kayak panasan gitu ya, Roy? Iya. Biasanya kalau orang diikuti makhluk halus, biasanya naik turun tempernya seperti itu. Kecuali makhluk halusnya yang positif ya. Kalau makhluk halusnya positif, pembawaannya dia tenang, selalu berbicara dengan nada yang sopan seperti itu. Saya merasakan dia sangat negatif sekali. Mas Roy, saya minta jangan bicara seperti itu, Mas Roy. Kenapa? Mas Roy pun hampir mirip dengan saya. Pendamping ada di Mas Roy juga hampir mirip dengan saya. Saya bisa lihat itu, Mas Roy. Iya. Ular. Saya tetap akan santai. Ya memang benar saya ada teman saya ular. Namun yang menjadi perbedaan adalah bagaimana sikap kita terhadap apa yang kita punya dan nunjukin ke orang lain.
bagi saya ada atau tidaknya teman saya bernama Siti Jasmi atau tidak, yang paling penting di saya adalah manner, toto kromo, dan sopan santun dan attitude. Itu lebih penting. Etika. Apabila itu udah ada tata keramanya dengan dijagain seperti ini, wah luar biasa. Itu yang saya nggak dapat dari kamu, Mas Andri. Baik Mas Roy, saya sekarang mau coba. Ya. Saya mau buktiin kemampuan saya dengan yang Mas Roy punya. Rasanya saya akan hancurkan tubuhnya Mas Roy.